Pemerintah Kabupaten Kerom memulai penyerahan bantuan otsus tunai kepada Dewan Adat Kerom, Lembaga Adat Kerom, dan beberapa gereja di Kabupaten Kerom, khususnya gereja yang ada umat asli atau umat orang Papua asli di wilayah ini. Jadi mulai hari ini sampai besok kami serahkan di beberapa gereja, baik gereja Katolik, GKI, Kingmi, dan Gidi. Ini bukan yang pertama, tapi ini program tahun 2024. Sudah beberapa tahun terakhir ya, kepemimpinan kami itu sudah kita salurkan di semua gereja sampai Towe, dari Skamto sampai Towe kita salurkan, khusus yang bersumber dari Otsus. Untuk non OAP itu sumbernya lain, biasanya dari sumber dari DAU dalam bentuk bantuan kelembagaan. Saya perlu sampaikan bahwa Pemda Kerom konsisten menyalurkan dan memprogramkan program dan kegiatan yang bersumber dari dana Otsus. Baik itu infrastruktur jalan yang masuk ke wilayah-wilayah terisolir seperti Towe, Kesnar, daerah Web, ya, aspal di wilayah atas, dan pembuatan jalan baru di beberapa titik di wilayah ini, termasuk di wilayah Skamto seperti pengaspalan peningkatan jalan Kampung Skamto tahun lalu. Itu semua bersumber dari dana Otsus Papua. Dana Otsus Papua itu kita arahkan ke orang asli Papua, baik itu program pelayanan dasar kesehatan, program pelayanan dasar pendidikan, dan infrastruktur dasar. Beasiswa bagi orang asli Papua, anak-anak Papua di beberapa universitas itu bersumber dari Otsus. Pelayanan rumah sakit untuk orang asli Papua, termasuk kerjasama yang kita lakukan dengan 3 rumah sakit daerah untuk rujukan di luar tanggungan BPJS. Di Rumah Sakit Dian Harapan, Waina, Rumah Sakit Profita, dan Dok 2 itu bersumber dari Otsus. Dana Otsus kali ini itu tidak bisa digunakan seperti yang beberapa waktu lalu yang masih dikelola oleh provinsi. Sejak Undang-Undang Otonomi Khusus yang baru, ya, Undang-Undang Nomor 2 2021, itu dengan peraturan pemerintahnya, ada 2 peraturan pemerintah itu mengatur dengan tertib penyaluran dan penggunaan dana Otsus. Jadi semua itu given. Tidak seperti yang dulu kepala daerah punya kewenangan bisa mengatur seenaknya. Otsus Jilid 2 ini sangat ketat penggunaan anggarannya. Ini perlu diketahui oleh kita semua. Jadi tidak bisa untuk kita seenaknya menggunakan anggaran ini, apalagi melakukan penyelewengan penggunaan anggaran. Jadi saya ingin sampaikan kepada masyarakat Kerom, jangan percaya dengan informasi bahwa pemerintah Kabupaten Kerom menggunakan anggaran Otsus ini secara tidak sah, ya, atau menyalahgunakan kewenangan. Itu tidak mungkin dilakukan karena memang aturannya sekarang ketat sekali. Semua sudah di-drop ke kabupaten kota. Kita tidak bisa lagi semua mekanisme perubahan. Kalau kita mau rubah program saja itu harus memang ada mekanisme lain yang harus kita tempuh. Namanya kita merubah RD Otsus atau rencana definitif Otsus. Itu harus dirubah lagi. Dan itu prosesnya konsultasi ke provinsi sampai ke pusat. Baru RD Otsusnya bisa berubah. Saya ingin sampaikan bahwa penyaluran dana Otsus kali ini secara cash atau tunai kepada masyarakat ini, ingin saya sampaikan bahwa uang Otsus itu dipakai secara terbuka dan transparan di Kabupaten Kerom. Jika ada pihak-pihak yang meragukan penggunaan dana Otsus, bisa menanyakan langsung kepada pemerintah Kabupaten Kerom, sehingga tidak ada dusta di antara kita, tidak ada kecurigaan bahwa seolah-olah pemerintah ini tertutup. Uang Otsus Kabupaten Kerom itu termasuk juga digunakan untuk mengurus orang lahir, orang sakit, sampai orang meninggal. Hanya di Kabupaten Kerom itu sampai peti jenazah pun dibantu oleh Pemda Kerom. Sampai titik paling jauh di Towe sana juga dibantu pengiriman jenazah oleh Pemda Kerom. Ini tidak ada di kabupaten lain. Hampir tiap hari kita mengurus orang lahir, orang sakit, orang meninggal. Khusus untuk orang OAP itu kami urus. Nah sekarang kesempatan silakan ya. Yang mau kuliah silakan, uangnya ada. Ada beasiswanya, silakan kuliah. Kuliah yang benar, jangan kuliah ke sana, bukan kuliah ngurus yang lain, ikut-ikut demo lah segala macam.
Saya juga dulu mahasiswa ya, pernah mahasiswa. Jadi biasanya mahasiswa itu kalau kuliahnya itu sudah tidak beres, itu biasa jadi aktivis yang tidak jelas. Ya. Nah, kuliah sudah tidak jelas, kembali ke masyarakat jadi provokator di masyarakat, menghasut sana, menghasut sini. Nah, ini seperti itu. Saya pernah dosen juga 18 tahun lebih. Ya. Mengurus mahasiswa. Jadi saya lihat adik-adik kita yang ada di sini di Kerom. Ini kesempatan kalian belajar, mempersiapkan masa depan kalian. Jangan terhasut, terprovokasi dengan hal-hal yang kurang baik. Ya. Saya ingin sampaikan, hampir semua gereja di Kabupaten Kerom menerima dana Otsus Papua sejak saya memimpin Kerom. Hampir semua gereja sudah 3 tahun terakhir yang ada umat asli orang Papua. Bahkan gereja dan rumah ibadat yang tidak ada OAP pun kita bantu dari sumber dana lain. Bisa dicek di daerah lain. Adakah kabupaten seperti Kerom yang menerima bantuan-bantuan seperti ini? Mobil untuk peningkatan ekonomi juga kami serahkan. Ambulans hampir 7 ya, kita punya 7 puskesmas. Ini semua punya mobil sekarang ambulans. Yang wilayah atas semua itu ambulans terbaik yang kita kirim. Ya, kita bangun puskesmas baru di Terpones. Sekarang wilayah Towe punya 2 puskesmas, puskesmas Milki dan Towe, Terpones. Ya, kita sedang akreditasi semua puskesmas. Rumah sakit Kuaingga